Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini Kak 11 ingin mempresentasikan tentang pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Siti Wahida MSI dan Bapak Nurbasuki SPD MPD MPDT. Di sini saya Atika Saragi dan kelompok saya yaitu Dernitia Nadia, Elizabeth SN Siregar, Risa Natalia Sinaga, Seli Rizka Putri, dan Erna Mayangsari. Yang pertama, yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh Seli Rizka Putri. Kepada Seli, kami persilahkan. Latar belakang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian melayani adalah membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang, sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Sementara itu, pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan serta memuaskan pelanggan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Risa Natalia. Kepada Risa Natalia, saya persilahkan. Baik, yang pertama ada tindakan pelayanan bagi pelanggan intern. Sakuntala 2010 menyebutkan bahwa pelanggan intern adalah orang-orang yang terlibat dalam perusahaan. Mereka semuanya harus mampu mengembangkan budaya pelayanan prima di lingkungan internal. Mereka harus saling memberi fasilitas, baik kepada semua karyawan, bawahan, maupun atasan, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran proses produksi barang dan atau pembentukan jasa sehingga dapat menunjang kelangsungan perusahaan. Menurut Admin 2009, pelayanan prima yang baik digunakan di lingkungan internal dapat dijadikan tonggak dasar dalam mewujudkan pelayanan prima bagi lingkungan eksternal. Ada beberapa tindakan pelayanan bagi pelayanan intern, yaitu yang pertama, melakukan penelitian kebutuhan pegawai, yang kedua, memberi konsultasi kerja bagi pegawai, yang ketiga, memberikan fasilitas yang dibutuhkan pegawai, yang keempat, memberikan penghargaan non-material, yang kelima, mengembangkan pola kepemimpinan yang menggairahkan iklim kerja. Kemudian poin yang kedua ialah tindakan pelayanan bagi pelanggan ekstern. Kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan potensi pasar yang dapat dijadikan peluang besar bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang dan jasa yang kita sediakan. Ketika perusahaan memberikan pelayanan prima kepada pelanggan eksternal, diharapkan ada peningkatan loyalitas pelanggan eksternal terhadap perusahaan, sehingga dari waktu ke waktu perusahaan akan mampu memelihara dan meningkatkan penjualan barang atau jasa. Sedangkan menurut Sakuntala 2010, untuk mencapai suatu pelayanan yang prima, pihak perusahaan haruslah memiliki keterampilan tertentu. Di antaranya adalah berpenampilan baik dan rapi, bersikap ramah, memperlihatkan gairah kerja, dan sikap selalu siap melayani, tenang dalam bekerja, tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan, menguasai pekerjaan baik tugas yang berkaitan pada bagian atau departemen maupun bagian lainnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, melakukan survei dan mencatat kebutuhan pelanggan. Pencatatan kebutuhan pelanggan berbeda dengan pencatatan pesanan pelanggan. Pencatatan pesanan pelanggan hanya mencakup jenis, bentuk, model, jumlah, dan harga barang, sedangkan pencatatan kebutuhan pelanggan menyangkut objeknya, yaitu sifat dan tingkat konsumsi, kebiasaan atau waktu kebutuhan. Pencatatan kebutuhan pelanggan berdasarkan
Checklist merupakan tindakan yang dapat menggambarkan objek checklist, yaitu pencatatan kebutuhan pelanggan sebagai daftar pemeriksaan terhadap faktor-faktor yang diinginkan oleh pelanggan. Objek checklist tersebut diantaranya sebagai berikut, yaitu sifat dan tingkat konsumsi, lalu kebiasaan pelanggan, waktu kebutuhan pelanggan. Lalu ada memproduksi atau membeli untuk menyediakan kebutuhan pelanggan, yaitu setiap kebutuhan konsumen yang telah disurvei, maka selanjutnya adalah memproduksi kebutuhan ataupun membeli sehingga kebutuhan pelanggan tersedia. Lalu setiap kebutuhan pelanggan yang telah dicatat akan membantu dalam proses produksinya sebelum kebutuhan tersebut dipesan oleh pelanggan. Pada Sally, bisa slide selanjutnya. Lalu ada mencatat pesanan pelanggan, yaitu adanya pesanan dari pelanggan merupakan awal terjadinya transaksi jual-beli. Setiap pesanan yang diminta pelanggan harus segera dilayani dengan cara didengarkan dan dicatat, kemudian mengecek kembali apakah ada perubahan jenis dan jumlah pesanan atau tidak, dan kapan jadwal atau waktu pengiriman barang. Lalu, melakukan konfirmasi untuk penegasan atas pesanan pelanggan. Setiap pesanan yang diminta atau dibutuhkan pelanggan harus diperhatikan dan dicatat. Catatan tersebut kemudian dicek dan ditegaskan kembali kepada pelanggan apakah barang yang dipesan jumlah dan jenisnya tidak berubah, kapan waktu pengiriman barang akan dilakukan, dan bagaimana cara pembayarannya. Untuk menghindari kekeliruan pelayan atau penjual, hendaknya menegaskan kembali semua kebutuhan pelanggan dan melakukan pengecekan atas hal-hal sebagai berikut, yaitu mengecek keadaan barang, cara pengiriman barang, cara pembayaran, alat dan tempat pembayaran, ongkos angkut barang yang dipesan, pembungkusan, dan pengepakan barang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elizabeth. Kepada Elizabeth, saya persilahkan. Selanjutnya, mewujudkan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan akan terwujud apabila pelayanan atau penjual telah menerapkan prinsip pelayanan prima. Kepuasan pelayanan merupakan refleksi dari terpenuhinya harapan dan kebutuhan. Prinsip-prinsip pendekatan menurut Vincent adalah sebagai berikut. Yang pertama, hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Yang kedua, tidak boleh ada satu hari pun yang lewat tanpa peningkatan. Yang ketiga, masalah yang timbul merupakan suatu kesempatan untuk melakukan perbaikan. Yang keempat, menghargai perbaikan dan meningkatkan walaupun kecil. Yang kelima, perbaikan dan peningkatan harus memerlukan investasi besar. Selanjutnya, memberikan penjelasan mengenai spesifikasi produk ataupun demonstrasi penggunaan. Spesifikasi didefinisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja barang ataupun jasa, atau uraian yang terperinci mengenai persyaratan kualitas material dan pekerjaan yang diberikan penyedia barang ataupun jasa. Kemudian, memberikan layanan purna. Slide-nya bisa dilanjutkan. Dalam konsep pemasaran, kepuasan konsumen merupakan suatu keharusan, sehingga proses pemasaran tidak hanya diberhentikan pada transaksi penjualan. Lebih dari situ, salah satu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh produsen adalah pemberian layanan purna jual. Yang terakhir, ucapan terima kasih. Pengucapan terima kasih kepada pelanggan yang telah memberi barang ataupun jasa sangatlah penting agar mereka kembali berbelanja. Prinsip ini merupakan pembagian dari pelaksanaan pelayanan prima menurut konsep tindakan. Pelayanan atau penjual harus berusaha untuk selalu menghargai pelanggan dan melayaninya sampai selesai transaksi jual-beli. Kesimpulan, kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan potensi pasar yang dapat dijadikan peluang besar bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang dan jasa yang kita sediakan. Ketika perusahaan memberikan pelayanan prima kepada pelanggan intern maupun ekstern, diharapkan ada peningkatan loyalitas pelanggan intern dan eksternal terhadap perusahaan, sehingga dari waktu ke waktu perusahaan akan mampu memelihara dan meningkatkan penjualan barang ataupun jasa, dan sekaligus dapat meraih keuntungan sebagaimana yang diharapkan.
Pelayanan prima mengandung 3 hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik dan tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Pada pelayanan prima ada beberapa tindakan pelayanan internal yang berpengaruh ke pelayanan eksternal. Coba jelaskan. Baiklah, selanjutnya, apakah ada yang ingin? Baik, saya ibu mana kamu melakukan saja? Kepada Dernitia, bisa langsung saja menjawab pertanyaan dari saudari. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ranti. Pelayanan prima yang baik di lingkungan internal dapat dijadikan tonggak dasar dalam mewujudkan pelayanan prima. Bagi lingkungan eksternal ada beberapa tindakan pelayanan bagi pelanggan internal, yaitu melakukan penelitian kebutuhan pegawai, memberikan konsultasi kerja bagi pegawai, memberikan fasilitas yang dibutuhkan pegawai, memberikan penghargaan non-material, dan mengembangkan pola kepemimpinan yang mengarahkan iklim kerja. Apakah saudara Ranti dapat menerima jawaban kami? Ya, saya dapat menerimanya. Terima kasih. Saya mau bertanya. Iya, baik, dipersilahkan. Dalam mewujudkan kebutuhan pelanggan, apakah usaha dalam pelayanan untuk mewujudkan kebutuhan pelanggan? Jelaskan. Baik, terima kasih kepada Retno atas pertanyaannya. Di sini pertanyaan dari Retno akan dijelaskan atau dijawab oleh Erna Mayangsari. Pada Erna Mayangsari, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Retno. Pencatatan kebutuhan pelanggan berdasarkan checklist merupakan tindakan yang dapat menggambarkan objek list, yaitu pencatatan kebutuhan. Pencatatan kebutuhan pelanggan.
sebagai daftar pemeriksaan terhadap faktor-faktor yang diinginkan oleh pelanggan. Objek checklist tersebut diantaranya sebagai berikut. Sifat dan tingkat konsumsi. Sifat-sifat pelanggan yang perlu dicatat adalah apa saja pelayanan yang paling disukai oleh pelanggan. Tingkat konsumsi pelanggan yang harus dicatat adalah apakah pelanggan lebih menyukai barang tahan lama atau barang tidak tahan lama. Kebiasaan pelanggan dalam membeli suatu barang atau jasa perlu diperhatikan dan dicatat oleh karena pelayan atau mengetahui hal apa saja barang-barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan apa saja yang diperhatikan oleh pelanggan, dan apakah pelanggan membutuhkan atau menginginkan barang yang bersifat khusus, atau bermerek, kualitas, antik, dan sebagainya. Waktu kebutuhan pelanggan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dan dicatat oleh penjual. Dalam hal ini, penjual perlu memperhatikan hal-hal yaitu pada waktu kapan pelanggan memperbaiki atau mengganti barang-barang yang membutuhkannya, apakah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kapan pelanggan mengkonsumsi barang tertentu, apakah pada awal bulan atau tahun, akhir bulan atau tahun, ataukah pada hari-hari besar tertentu. Apakah Retno dapat menerima jawabannya? Iya, terima kasih atas jawabannya. Terima Saya kasih ingin kepada bertanya. Retno dan Erna Mayasari. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Ya, kepada saudari saya persilahkan. dalam melakukan survei kebutuhan pelanggan, apa saja yang harus diperhatikan oleh pelayan? Coba jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari untuk pertanyaannya. Di sini kepada saya Rizka Putri akan menjawab pertanyaan dari saudari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sinta. Pencatatan kebutuhan pelanggan berdasarkan checklist merupakan tindakan yang dapat menggambarkan objek checklist dan sebagai daftar pemeriksaan terhadap faktor-faktor Mohon maaf, sepertinya jaringan Sally sedang tidak bagus. Apakah Denitya Nadia bisa melanjutkan jawaban dari Sally Rizka Putri? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sinta. Apa saja yang harus diperhatikan oleh pelanggan dalam membeli barang? Yang pertama itu waktu dan kebutuhan pelanggan. Dan yang kedua, waktu kebutuhan pelanggan dalam hal ini perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pada waktu kapan pelanggan memperbaiki atau mengganti yang bukan. Dan yang kedua, pelanggan mengkonsumsi barang tertentu apakah pada awal bulan, tahun, akhir bulan, ataukah pada hari-hari tertentu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada saudari Sinta, apakah jawaban dari saudari Denitya Nadia bisa dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi.